Seorang perwira menengah polisi sedang menjadi pembicaraan. Bambang Kayun Bagus PS, polisi dengan pangkat Ajun Komisaris Besar, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan menerima suap. Polisi yang bertugas di Mabes Polri tersebut ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta sejak 3 Januari 2023. Bambang Kayun ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember 2022 lalu. Dia diduga menerima suap dari tersangka kasus pemalsuan dokumen pasangan suami istri Emilia Said dan Herwansyah. Ketua KPK Firly Bahuri kepada awak media mengatakan AKBP Bambang Kayun diduga menerima uang hingga sekira 50 miliar rupiah dari Emilia Said dan Herwansyah. Tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlahnya sekitar 50 miliar rupiah. Menurut Firly, hal itu dilakukan untuk mengawal dan melindungi Emilia dan Herwansyah sehingga terhindar dari jerat hukum. Ujungnya, Emilia Said dan Herwansyah menghilang pada akhir 2021 dan disebut-sebut keduanya melarikan diri ke luar negeri. Sejauh ini bandul pemberitaan terkait kasus tersebut lebih banyak berayun kepada figur Bambang Kayun, sementara sosok suami istri Emilia dan Herwansyah yang dituding sebagai penyuap Bambang tak banyak terekspos. Bagaimana sesungguhnya duduk soal kisah ini? Bagaimana perkara ini bermula? Benarkah kasus dugaan suap dengan angka spektakuler terhadap Bambang Kayun hanya ujung dari sebuah cerita lain yang tidak kalah seru? Cerita tentang konflik keluarga menyangkut hak waris yang melibatkan ibu dan anak tirinya. Halo Sobat Forum Keadilan, kembali bersama saya Juendra Diansyah di acara Cafe Jue. Kali ini Cafe Jue berbincang agak serius ya. Kita akan membincangkan satu pemberitaan yang sedang cukup ramai beberapa waktu terakhir, yaitu tentang kasus ditangkapnya seorang perwira menengah polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar bernama Bambang Kayun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. AKBP Bambang Kayun ditangkap oleh KPK dengan dugaan atau tuduhan menerima suap atau gratifikasi. Yang mungkin cukup bikin ramai adalah karena jumlah gratifikasinya lumayan besar, konon mencapai 56 miliar rupiah dan ditambah lain-lain. Konon ada mobil Toyota Fortuner dan lain sebagainya. Nah, Bambang Kayun, AKBP Bambang Kayun dituduh menerima suap, menerima gratifikasi dengan jumlah spektakuler itu dari dua orang. Yang pertama adalah Emilia Said dan yang kedua adalah Herwansyah, suami dari Emilia Said. Bandul pemberitaan media dalam beberapa waktu terakhir untuk kasus ini memang lebih banyak ke soal AKBP Bambang Kayunnya. Ya, soal orang yang dituduh memberikan suap itu tidak begitu banyak disinggung. Nah, Forum Keadilan mendapat informasi dari berbagai pihak yang kemudian membuat kami merasa perlu untuk mengangkat ini menjadi suatu obrolan di Cafe Jue. Karena ternyata kisah tentang pasangan Emilia Said dan Herwansyah suaminya ini sebenarnya tidak kalah menarik. Ada hal lain di luar soal suap terhadap AKBP Bambang Kayun yang justru mungkin jauh lebih menarik untuk diperbincangkan. Nah, untuk mengetahui semua itu, alhamdulillah pada kesempatan ini saya sudah kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah pengacara atau kuasa hukum dari Emilia Said dan Herwansyah. Beliau adalah Pak Sahala Panjaitan. Selamat datang Pak Sahala di Forum Keadilan. Selamat datang Pak, selamat malam untuk semuanya. Baik, terima kasih Pak sudah hadir di Forum Keadilan. Terima kasih kembali Pak. Ya, sehat ya Pak Sahala ya? Sehat, alhamdulillah. Baik Pak Sahala, ini seperti tadi saya sampaikan di pembukaan saya, ini kan kasus ramai soal suap yang konon sampai 56 miliar dan itu ada klien Bapak di situ. Ya. Nah, saya sudah dengar ini kasusnya, tapi saya nggak bisa cerita, harus Bapak yang cerita. Ini memang melulu soal suap terhadap AKBP Bambang Kayun atau sebenarnya ada masalah yang lain ini? Silakan Pak Salah. Baik, terima kasih Pak. Kalau terkait kasus suap di KPK itu adalah ujung dari cerita. Ujungnya. Ujungnya. Kalau ada ujung ada awal dong. Iya. Nah, awalnya gimana ini Pak Salah?
Awalnya ini adalah masalah sebenarnya perselisihan antara keluarga, antara ahli waris. Jadi perselisihan keluarga yang Iya. nggak ada kaitan sama AKBP Bambang Kayun. Tidak. Nah, gimana ceritanya nih Pak Salah? Jadi ini didahului oleh seorang Pak Said almarhum Oke. yang beliau ini Sorry Pak, saya punya dokumen ini, saya sebut lengkap Pak ya. Haji Muhammad Said Abdurrahman Kapi ya, Ya, betul ya, baik. almarhum Pak Said ini Oke, semasa hidupnya memiliki 4 orang istri. 4 istri. Ya, di mana istri pertama itu bernama Bu Juria, Oke, kemudian istri kedua bernama Siti Rohma, oke, ini dikarunia 3 orang anak. oke. Yang paling besar itu adalah Bu Emilia Said. Oke, jadi Bu Emilia Said adalah anak Bapak Haji Said dari istri kedua. Oke. Betul. Kemudian istri ketiga Bu Vivi Kurania. Oke, Yang keempat itu adalah Ibu Dewi Aryati. oke. Dari Bu Dewi Aryati ini dikarunia 3 orang anak. Ya, jadi semasa hidupnya pernah memang almarhum ini membuka atau mendirikan satu perusahaan yang bernama PT ACM, Arya Citra Mulia. Pak Said. Pak Said. Oke. PT ACM ini dibangun oleh almarhum bersama dengan anak dari istri kedua, yaitu Bu Emilia. Oke, perusahaan apa ini Pak? Ini Bergerak di bidang apa? Perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran Operasinya di mana? di Indonesia, Di Indonesia. tetapi kantornya juga ada di Singapura. Oke. Ya, jadi Bu Emilia inilah yang menjadi kepercayaan dari almarhum mengelola perusahaan ini Dan bersama-sama mungkin dengan anak yang disayang ya, karena di antara sekian anak Pak Said hanya dia yang diajak waktu itu. ya, Oke. ya, hanya dia yang diajak. Jadi dalam perjalanannya sempat ada saham yang diberikan oleh almarhum Pak Said. semasa hidup ya kepada ketiga anak dari istri keempat, Bu Dewi Bu Aryati. Dewi Aryati. Jadi awalnya ini saham hanya Pak Said dan Bu Emilia Said. Awalnya memang Awalnya. awalnya itu pemegang sahamnya itu ada Bu Emilia Said, kemudian ada Pak Herwansa, ada 3 orang anak dari almarhum dengan Ibu Dewi. Enggak, tadi Bapak bilang awalnya belum. Baru kemudian belakangan ada pengalihan saham kepada 3 anak Bu Dewi Aryati. Awalnya 3 orang anak Ibu Aryati itu masuk dalam jajaran. Dari awal sudah masuk. Ya, disitulah yang kemudian ada perubahan. Oke. Di mana kemudian almarhum ini menderita sakit keras. Sakit. Ketika sakit dan sempat juga ketiga anak dari almarhum dengan Bu Dewi Aryati itu sempat tinggal di Singapura bersama Ibu Dewi Aryati. Jadi berkumpul lah mereka sekeluarga ini. Ya, di Singapura. Pak Said, Bu Dewi dan ketiga anaknya. Ya. Dengan Bu Emil juga di Singapura. Bu Emil juga Tinggal di Singapura. Dalam perjalanannya kelihatan ada kekurang harmonisan antara almarhum dengan Bu Dewi Aryati. Oke. Bahkan waktu beliau dirawat di rumah sakit itu disaksikan oleh dokter, pernah terucap oleh almarhum niat almarhum itu untuk menceraikan Bu Dewi Aryati. Oke. Saat dalam perawatan di rumah sakit. Ya, saat di rumah Itu sakit. kira-kira tahun berapa Pak Salah? Sebelum 2013
13 lah itu. Ya Sekitar 2013. Awal 2013. Jadi sempat mau menceraikan itu. Iya. Karena tadi ada ketidakharmonisan. Ya. Baik. Lalu kemudian? Dan sempat juga di Singapura itu buka escrow account. Nah, di mana ketiga anak yang dari Ibu Dewi Aryati itu termasuk menjadi salah satu nama QQ almarhum. Oke. Kami tidak tahu apa yang melatar belakangin. Kemudian almarhum itu menarik uang itu di bank dan memindahkan ke rekening perusahaan. Oke. Itu masih dalam posisi sakit. Itu belum sakit, belum parah, masih belum bisa parah. ke bank. Masih bisa ke bank DBS di Singapura. Ya. Dan itu dimasukkan ke rekening perusahaan PT ACM. Sampai kemudian, dan sorry Pak, selama itu PT ACM ini terus beroperasi ya, normal ya? Oh, PT ACM terus beroperasi walaupun normal. Mereka pada di Singapura, berarti ada yang menjalankan perusahaannya. Iya, memang juga kan bisa mereka menjalankan. Betul. Juga sebagian itu dari Singapura. Walaupun ada kantor di Dan ini Jakarta. Perusahaan yang bagus, sehat ya? Sehat. Perusahaan ini sehat dan juga perusahaan ini termasuk cukup maju lah. Oke. Sampai di 2013 almarhum ini sakit cukup parah. Oke. Dirawatlah di Gleneagles, Singapura. Jadi sejak itu tetap di Singapura ya? Iya, di Singapura, dirawat di Gleneagles. Almarhum kemudian meminta untuk dilakukan RUPS secara sirkular. Untuk PT ACM. Untuk PT ACM. Di mana yang tadi kan ada anak-anak dari almarhum dengan Ibu Dewi Aryati istri keempat itu menjadi pemilik saham. Itu dirubah. Oke, sebentar Pak. Untuk RUPS kan ada syarat-syarat ya. Itu syarat-syarat untuk RUPS-nya terpenuhi pada saat itu. Terpenuhi. Semua syarat-syarat itu terpenuhi dan pada saat itu memang almarhum yang mengkehendaki. Oke, beliau masih mayoritas memang sahamnya. Iya. Oke. Saham yang tadinya milik dari ketiga anak Bu Dewi Aryati itu kemudian berubah komposisinya ke Bu Emilia CS, termasuk Pak Herwan. Jadi dialihkan lagi? Ya, dialihkan. Inilah kemudian. Tidak tahu alasannya waktu itu apa? Kami patut menduga, karena memang sudah ada bahasa dari almarhum mau menceraikan Bu Dewi Aryati, ya kami menduga-duga mungkin ada kaitan dengan itu. Oke. Ya. Tapi yang pasti itu telah terlaksana. Oke. Kemudian beliau kembali ke Indonesia. Beliau ini Pak Said. Pak Said. Dalam kondisi sakit berarti? Ya, beliau memaksa untuk pulang ke Indonesia. Oke. Ya. Dalam rangka apa Pak? Sakit-sakit kok malah nyebrang ke Indonesia pulang? Iya, itu amanat dari beliau. Pengen pulang ke Indonesia. Nyampe di Indonesia, meninggal. Meninggal di Indonesia. Ya, meninggal. Jadi di Indonesia. Meninggal di tanah air lah ya. Kemungkinan begitu. Iya, oke. Tahun di 2013. 2013 Pak Said meninggal dunia. Ya. Oke. 2013 meninggal dunia. Kemudian operasional perusahaan ini dijalankan oleh Ibu Emil, Ibu Emilia, dan setiap bulan itu juga Bu Emil itu ada memberikan biaya hidup kepada ketiga anak
almarhum dengan Bu Dewi. Dewi, oke. Ya, kisaran 30 jutaan Oke. per bulan. Sampai masalah ini mulai muncul, ada permintaan untuk pembagian warisan, seperti itulah mulainya. Ketika Bu Emilia juga sudah mau untuk berbagi, untuk Berarti ada keinginan dari pihak Bu Dewi Aryati. ya Oke. oleh Bu Emil. Sorry Pak, tadi yang lupa saya tanya, ini istri yang lain dari Pak Said itu sudah nggak ada semua, kecuali Bu Dewi Aryati. Masih ada. Masih ada. Kecuali yang pertama meninggal ya. Ya. Yang kedua ibunya Ibu Bu Emilia masih ada. Masih hidup. Yang ketiga masih ada. hidup juga. Bu Dewi Aryati masih Ya. ada. Oke. Nah, jadi ketika mau dibuat penetapan ahli waris, oke. dari Bu Dewi yang keberatan. Yang inisiatif mengurus untuk penetapan ini pihak siapa? Awalnya sih dari permintaan Bu Dewi, untuk membagi warisan ini. Ya, kemudian secara administrasi mau dijalankan oleh Bu Emil. Ya. Karena dia yang dianggap sedang sekarang mengelola perusahaan itu ya. Betul. Dia yang apa yang diwariskan oleh Pak Said ya. Dia yang lebih paham. Tapi ini tidak terlaksana. Tidak terlaksana. Karena memang dari Bu Dewi yang keberatan. Padahal beliau yang mengajukan awalnya. Beliau yang meminta warisan, tetapi ketika mulai mau dilakukan proses administrasi, penetapan waris segala macam, justru beliau yang keberatan. Sehingga itu tidak terlaksana. Yang ada malah laporan polisi. Alasannya apa waktu itu tidak mau? Kan beliau mengajukan. Kalau alasan pasti Bu Dewi yang bisa jawab. Nggak tahu ya kita ya. Tiba-tiba dia berubah pikiran. Dia tidak mau diurus penetapan waris itu. Lanjut Pak. Di 2016 Bu Emilia dan Pak Herwansa dilaporkan ke Bareskrim. Oleh Bu Dewi Aryati. Bu Dewi Aryati? Ya. Dengan tuduhan apa dilaporkan? Tuduhannya adalah memalsukan. Pasalnya 263, 266. Apa yang dipalsukan? Menurut Bu Dewi Aryati, ada kartu keluarga yang patut diduga palsu. Kepala keluarganya siapa? Kepala keluarganya almarhum Pak Said. Ya. Mestinya di kartu keluarga itu ada Bu Dewi dan anak-anaknya begitu? Iya, tetapi nama Bu Dewi tidak ada. Tidak ada. Itulah dasar dibuat laporan polisi. Dianggap dengan dasar surat palsu tadi dilakukan pencairan uang yang awal tadi. Ya. Yang di Singapura. Padahal oleh Bu Emil. Oleh almarhum. Harusnya kan Pak almarhum yang mencairkan. Nggak ada kaitan. Yang mencairkan almarhum. Iya, tapi yang dituduh Bu Dewi Aryati? Ya, terlapornya Bu Emil dan Pak Herwansa. Kalau untuk pengambilan uang itu masih oleh almarhum. Kemudian karena tidak mau penyidik ke Singapura untuk memeriksa, di situ ada saksi, waktu tanda tangan yang untuk RUPS tadi itu ada saksi 2 orang. Bentar dulu Pak, kan ini kan yang dilaporkan tuduhan pemalsuan dokumen kartu keluarga. Ya. Apa juntrungannya harus ke Singapura menanyakan saksi-saksi itu? Ketika sakit sebelum meninggal itu kan disitulah almarhum ini menandatangani. Ya. Ada saksi 2 orang, yaitu dokter yang merawat beliau dan ustadz. Dan itu keterangan mereka dilengkapi juga dengan foto dokumentasi
itu almarhum menandatangani. Betul. Dan keterangan atau pernyataan kedua orang tadi, dokter dan ustadz itu juga sudah ada akta notarilnya. Notaris. Ya, akta notarisnya ada. Tetapi penyidik tidak mau masuk ke arah sana. Betul Pak, tapi pertanyaan saya tadi belum terjawab. Apa kaitannya dengan kakak yang dipalsukan tadi? Kan itu soalnya bahan, itu dasar yang dilaporkan toh? Ya, menurut Bu Dewi Aryati, dan ini juga yang menjadi keyakinan penyidik, berdasarkan kakak itu Oke. yang patut diduga, padahal ini hanya fotokopi ya Pak ya, aslinya nggak ada. Nggak ada aslinya? Tidak ada aslinya. Jadi Bu Dewi memegang kakak yang diduga palsu itu adalah fotokopian. Fotokopi. Dia dapat dari mana fotokopi itu? Nah, ini jadi ceritanya kita mundur lagi. Mundur lagi. Setelah meninggal ada satu bundelan dokumen yang diserahkan oleh Bu Dewi Aryati, koper-koper dalam koper itu diserahkan ke Bu Emil. Oke, setelah Pak Said meninggal. Setelah meninggal. Malah diserahkan ke Bu Ya, Emil. ini hubungan masih baik kan? Oke. Nah, diserahkan, disimpan oleh Bu Emil. Bu Emil juga nggak pernah tahu ada fotokopi itu. Jadi dokumen itu nggak pernah dicek-cek Iya, sama dia. tidak. Dan tidak pernah dipergunakan oleh Bu Emil. Oke. Sampai kemudian karena ada urusan terkait perpindahan dari Singapura ke Indonesia, Oke. Bu Dewi meminta kembali ini Si bundel tadi itu. bundelan itu. Oke. Jadi Diserahkan oleh Bu Emil. diserahkan oleh Bu Emil. Seperti apa adanya dulu dia Ya, terima. tapi Oke. dibuatin tanda terima. Tanda terima sudah diserahkan kembali. Iya. Diterima sekarang di tangan Bu Dewi. Diterimalah oleh Bu Dewi. Oke. Disitulah terdapat fotokopi. Jadi ketika dibongkar itu dokumen-dokumen, Bu Emil menemukan fotokopi kakak yang di situ tidak ada namanya tadi. Iya, Bu Dewi. Oke, iya Bu Dewi. Ya. Bu Dewi tidak menemukan kakak. Kagetlah dia. Ya, Nama saya kok hilang nih? Iya. Ah, Kemudian Bu Dewi beranggapan seolah-olah berdasarkan fotokopi kartu keluarga tadi yang dianggap patut diduga palsu, menghilangkan itulah dipakai dasar oleh Bu Emil dan Pak pemalsuan Herwansyah dokumen. untuk menghilangkan hak Oke. Bu Dewi. Betul. Ya. Karena dia sudah tidak lagi anggota keluarga. Iya. Sebentar Pak, berarti kalau pemalsuan dokumen dalam hal ini kakak, berarti ada kakak yang lain dong? Ya, harusnya ada yang Ada. aslinya. Yang asli, Harus ada itu yang asli. Yang kakak yang enggak kan ini ada kakak berikutnya yang Iya. enggak ada nama Bu Dewi. Iya. Berarti sebelumnya ada versi kakak yang Bu Dewi ada di dalamnya. Iya. Maka dia kaget dong. Iya. Oh, nama saya tiba-tiba nggak Iya. ada. Oke. Iya. Tapi yang dia temukan hanya fotokopian. Fotokopi. Oke, baik. Lanjut, Pak. Dengan dasar fotokopi tadi, kartu keluarga yang dianggap palsu, Oke. kemudian inilah Dilaporkan ke menjadi Bareskrim. dasar untuk melaporkan ke Bareskrim. Oke. Terjadilah di 2016 itu ditetapkan tersangka Langsung tersangka. oleh Dan yang Bareskrim. lapornya langsung ke Bareskrim Ke ini. Bareskrim. Enggak ke Polsek atau ke Enggak. Polres, enggak. Langsung ke Bareskrim. Oke, Pak Salah, ntar dulu nih. Ini para pihak ini di mana domisilinya? Bu Dewi ini ada di mana? Kalau Bu Dewi itu di Jogja. Oh, di Jogja kartu ya, keluarga Indonesia. itu di Subang. Kakaknya di Ya, Subang. kakak Berarti keluarga. pernah tinggal di Subang ini pasangan ini. Almarhum itu memang pernah tinggal di Subang. Dan saat itu kakak, dia punya kakak, ada Pak Said, Bu Dewi dan anak-anaknya. Kalau yang palsu itu, yang diduga palsu, itu Udah tidak ada. kakak yang dari Subang. Oke. Tapi tidak ada lagi nama Bu Dewi Aryati. Oh, yang di Subang tidak ada lagi nama Ya. Bu Dewi. Oke. Kalau Bu Emilia ada di mana? Bu Emilia itu di Jakarta. Di Jakarta domisilinya Ya. bersama Pak Herwansyah. Ya. Oke, baik. Jadi ya setelah almarhum itu meninggal, Bu Emil ini juga kan memberikan lah biaya hidup untuk anak almarhum dengan Bu Dewi Aryati. Oke. Ya, lebih kurang 30 jutaan. Baik. Tapi inilah yang kemudian diputarbalikkan seakan-akan Bu Emil ini mau menguasai keseluruhan. Faktanya
Yang seperti tadi saya bilang, Bu Emil mau nih untuk berbagi. Nah, tapi ketika mulai untuk mengurus penetapan ahli waris, Bu Dewi yang juga tidak setuju. Bu Dewi nggak setuju. Ya. Lalu melapor ke Barreskrim Lapor ke tadi. Barreskrim, Ditetapkan sebagai tersangka, pra peradilan. Pra peradilan yang mengajukan pihak Bu Emilia. Bu Emil, Oke. kan ditetapkan tersangka. Atas status tersangka Iya. itu. Di pra peradilan, Bu Emil ini menang. Menang. Artinya Gugur penetapan status tersangkanya itu. tersangka penetapan itu gugur. Ya. Berarti tidak tersangka lagi. Ya. Tahun berapa itu, Pak? Itu di 2016. 2016. Selesai dong mestinya masalahnya. Harusnya selesai karena Oke. pertimbangan hakim itu juga salah satunya penyidik belum menyita kartu keluarga yang menjadi dasar LP. Ya. Pangkal masalah ini kan kartu keluarga. Iya. Barangnya tidak ada. Iya. Oke. Kemudian penyidik juga tidak menyita asli akta keputusan sirkuler tadi. Oke. Nah, para pemegang saham. Ya intinya kemudian majelis hakim menyatakan status tersangka itu tidak sah Tidak penetapan. sah. Ya, tadi pertanyaan saya selesai dong. Selesai. mestinya. Harusnya selesai dong. Apalagi masalahnya kalau Ya, gitu. harusnya selesai. Oke. Tetapi di 2021 ini muncul lagi. Kasus yang sama Iya. di Barreskrim juga. Iya, di Barreskrim lagi. Oke. Penyidik tapi udah berganti-ganti. Penyidiknya berganti. Iya. Ditetapkan lagi nih Bu Emil dengan Pak Herwansyah sebagai tersangka. Jadi tersangka lagi. Jadi di tersangka kasus yang lagi, sama. Di kasus yang sama. Ini ngelapor lagi nggak Bu Dewi sebenarnya? Atau laporan yang lama? Laporan yang lama. Jadi laporan yang lama dan sempat dinyatakan hakim tidak sah status tersangkanya. Bu Dewi tidak pernah melapor lagi. Ya. Tiba-tiba setelah 5 tahun berarti ya? 5 tahun. 5 tahun muncul lagi kasusnya lagi. dan jadi tersangka lagi. Jadi tersangka lagi. Oke, agak unik juga ini ya. Ya. Oke, terus? Jadi tersangka lagi. Ya inilah yang kemudian yang tadi Bapak cerita lagi awalnya. Masuk sampai ke KPK. Jadi ditetapkan sebagai tersangka Bu Emil. Oke, lalu apa masalahnya di mana sampai terus ke KPK ini apa urusannya? Sampai ke KPK ini Sebentar, jangan ke KPK dulu malah. Iya. Bambang Kayun Iya. kan artinya kan? justru itulah ke KPK ini kan sebenarnya kaitannya dengan Pak Bambang Kayun. Iya, karena kata Bapak ini kan ujung cerita saja. Iya, itu di ujung cerita. Iya. Tetapi kalau untuk lebih mendetail terkait Bambang Kayun, itu ada rekan kami yang lebih menguasai karena beliau juga sudah diperiksa di KPK. Sesama pengacara Bu Ya, Emilia. kami sama-sama pengacara dan Diperiksa oleh KPK Sudah dalam sebagai konteks saksi. kasus gratifikasi terhadap Bambang Kayun. Iya, Oke, nah nanti kapan-kapan kita mungkin ngobrol itu ya, karena Iya. ini yang lagi rame juga. iya. Nah dalam, saya mundur lagi tadi, klien Anda ditetapkan lagi sebagai tersangka pada 2021 Iya. dalam kasus yang sama. Iya. Apa yang terjadi kemudian? Saya dengar juga klien Anda kemudian pergi dari Indonesia. Jadi ada ketakutan. Ada ketakutan dari Bu Emil dan Pak Herwansyah. Karena patut diduga ada intervensi, ada keterlibatan oknum pejabat tinggi Polri. Untuk Di dalam kasus ini seakan-akan membantu pihak Bu Dewi Aryati. Sehingga klien kami merasa khawatir dan ada ketakutan. takut apa Pak? Ada intimidasi. Oke. Patut diduga ada intimidasi, bahkan orang tua Bu Emil, istri kedua dari almarhum, Oke, yang masih hidup tadi? yang masih hidup, juga sempat merasa diintimidasi. Oke.
Oleh oknum tadi. Ya, jadi memang Bu Emil dan Pak Herwansa, ini saya tegaskan lagi, Bu Emil dan Pak Herwansa itu adalah tipikal pengusaha. Orang yang sangat khawatir atau sangat cemas kalau sudah berurusan dengan hukum. Apalagi dengan polisi. Ya. Jadi itulah yang membuat beliau kelihatannya menghindar. Jadi sekarang ada di mana klien Bapak? Kami belum pernah komunikasi. Sejak kapan? Sudah lama. Sudah lama? Ya, kami tidak pernah komunikasi. Kalau pastinya ya mungkin pihak penegak hukum yang lebih paham. Kami nggak bisa berandai-andai. Untuk cerita terkait Bambang Kayun, juga itu juga sebenarnya ada satu cerita yang juga merugikan klien kami. Nah, tapi itu nanti ada Pak Khalid yang akan Rekan Bapak tadi? Ya, rekan kami yang bisa menerangkan secara detail apa kaitannya. Ya. Tetapi memang kemudian ada tuduhan yang sekarang kita tahu bersama-sama pemberitaan bahwa klien Bapak memberikan suap kepada AKBP Bambang Kayun. Dan oleh karena itulah Bambang Kayun ditangkap oleh KPK. Ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai tersangka oleh KPK. Ya, tapi jalan cerita ini nggak bisa diceritakan. Ya, sebaiknya nanti pada waktunya Pak Khalid yang akan menceritakan. Berarti nggak tuntas nih ya di podcast kita ini ya? Iya. Ini ada beberapa episode menurut saya. Beberapa episode. Jadi kita masih banyak tanda tanya ini Pak sebenarnya ya bagaimana mengaitkan antara Bu Emilia dan suaminya dengan AKBP Bambang Kayun terkait dugaan gratifikasi. Ya, tentu pasti ada kaitan dengan status tersangka. Ya, baik. Tapi satu hal yang kita dapat pada kesempatan ngobrol-ngobrol dengan Pak Sahala, kita menjadi punya pengetahuan baru bahwa ternyata apa yang beredar di media massa terkait dugaan suap terhadap AKBP Bambang Kayun ini sebenarnya adalah ujung dari sebuah cerita panjang yang merupakan satu kisah konflik keluarga. Ya, antara ibu tiri dengan anak tirinya, konflik keluarga yang mungkin soal warisan dan lain sebagainya yang kemudian ujungnya melibatkan orang-orang lain, salah satunya adalah AKBP Bambang Kayun. Begitu ya Pak Sahala ya? Betul. Baik. Ada yang ingin Bapak sampaikan lagi dalam kesempatan ini? Kami hanya ingin menggarisbawahi klien kami adalah orang yang taat hukum. Walaupun kami juga tidak tahu keberadaannya saat ini, tapi kami yakin klien kami pasti akan kooperatif. Apa bentuk kooperatif itu, Pak? Bila klien kami merasa penegakan hukum ini betul-betul berkeadilan. Indikatornya apa? Indikatornya penetapan tersangka itu. Kami sudah meminta kepada penyidik untuk memeriksa dua orang saksi. Ya. Kemudian itu tidak dipenuhi. Kemudian kami juga meminta untuk penyidik ke Singapura, ke bank tempat duit itu diambil. Siapa sih yang ambil duit? Agar jelas duduk perkaranya. Jadi kalau misalnya katakanlah penyidik Mabes Polri, Bareskrim melakukan upaya-upaya penyidikan yang tadi Bapak katakan, datang ke Singapura mencari saksi-saksi, maka
pihak klien Anda merasa ini adalah penegakan hukum yang berkeadilan Iya. dan profesional. Iya, Maka profesional. pada titik itu klien Anda bersedia kooperatif. Ya, Katakanlah muncul lagi nih. Karena sekarang kan dianggap hilang nih klien Iya. Anda. Kalau saya baca di pemberitaan. Dia akan muncul. saya yakin beliau pasti akan, bila itu beliau merasa ini berkeadilan, Oke. beliau pasti Oke. kooperatif. Tapi sekarang Bapak nggak tahu keberadaan Kami beliau. tidak tahu. Kapan terakhir kontak, Pak? Udah lama sekali lah. Lama itu kan ada waktunya, Pak. Ya, Ada 3 tahun, 2 tahun? terakhir itu sekitar di 2021 ya. Berarti kurang lebih setahun atau 2 tahun yang lalu ya? Iya. Oke, dan sampai sekarang nggak ada kontak. Tapi Iya. kemudian apa yang Bapak-Bapak sebagai kuasa hukum ini perjuangkan? Toh komunikasi dengan klien Anda saja sudah tidak ada lagi. Kami sebagai kuasa hukum Oke. tetap akan memperjuangkan hak-hak beliau yang menurut kami ini tidak diberikan Oleh penyidik. penyidik yang tadi ya? Ya, Oke. kami berharap penyidik bisa membuka wawasan, membuka pikiran untuk memeriksa saksi yang ada di Singapura, termasuk bank. Tadi kan salah satunya itu dianggap kartu keluarga itu dipakai untuk mengambil uang juga di bank. Oke. Buktikan siapa yang mengambil uang. Bagaimana proses penandatanganan. Karena penyidik beranggapan hasil puslap 4 itu memang hasilnya tidak identik. Oke. Ya. Tetapi tidak identik tidak berarti palsu. Oke. Karena ada 2 saksi dan ada foto waktu beliau tanda tangan. Untuk menerangkan peristiwa Iya. penandatanganan itu. Ya, Baik. Baik Pak Salah, baik Pak. rasanya cukup ya? Cukup. Baik, Sobat Forum Keadilan, kita sudah berbincang dengan Pak Salah Panjaitan, kuasa hukum atau pengacara dari pasangan Emilia Said dan Herwansyah. 2 orang yang hari ini dikait-kaitkan dengan kasus suap atau gratifikasi terhadap AKBP Babang Kayun yang sudah ditahan KPK beberapa waktu yang lalu. Masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Kita akan menunggu sejauh mana kasus ini bergulir, menggelinding. Dan dari Pak Sahala tadi mengatakan jika ada indikasi penegakan hukum yang lebih berkeadilan, bukan tidak mungkin pasangan Emilia dan Herwansyah akan muncul Ya, dari tempat persembunyiannya atau tempat di mana dia berada sekarang. Kita tunggu saja bagaimana kasus ini berlanjut. Sampai di sini dulu, Cafe Jue membincangkan tentang kasus dugaan gratifikasi yang sedang ramai dibicarakan, AKBP Babang Kayun dengan klien Pak Sahala. Kita bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.